Hai guys, balik lagi bersama saya Uki. Gimana kabar kalian? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat. Saya doain kalian rezekinya lancar dan dipermudahkan urusannya hari ini. Begitu pula dengan Peggy Setiawan, mudah-mudahan pra-peradilannya itu lancar dan benar-benar dinyatakan tidak bersalah. Kita berdoa bersama-sama supaya beliau ini bisa bebas. Begitu pula dengan 8 pidana yang lain yang semua orang ini ya sudah menyatakan bahwa 8 pidana itu juga korban bukan korban salah tangkap, memang sengaja ditangkap katanya gitu ya guys ya. Nah, ini ada sebuah video yang pra peradilan kemarin ya. Nah, kita lihat ya, yuk kita bareng-bareng tonton dan kita reaksi nih. Pendapat kalian gimana dan pendapat aku seperti apa? Yuk kita lihat bareng-bareng guys. Fakta mengejutkan terungkap di sidang pra-peradilan Peggy Setiawan yang digelar di Pengadilan Negeri Bandung pada Senin hari ini. Ya, pada sidang tersebut ternyata pihak kepolisian Polda Jabar tidak bisa menghadirkan saksi, yang dimana saksi tersebut bertujuan untuk memperkuat Peggy sebagai tersangka. Karena tidak punya saksi, akhirnya Kabid Hukum Polda Jabar yakni Kombes Nur Hadi Handayani meminta hakim untuk menunda sidang jawaban besok harinya. Kuasa hukum Peggy yakni Insek Nasruddin juga meragukan jika Polda Jabar mempunyai saksi. Saya jadi yakin bahwa sebenarnya Polda Jabar itu salah menangkap orang. Mungkin Peggy sebenarnya ketawa ketiwi melihat sidang ini. Jadi gimana pendapat kalian? Komen ya. Kalian lihat di tanda panah ya di bawah itu, lihat. Sampai segitunya guys. Aduh. Di saat lagi serius-seriusnya lihat. Kita lihat video yang selanjutnya guys. Oh, itu nantilah. Nantilah. Nggak bisa kita buka itu nanti bocor. Nanti ada kejutan berikutnya, kejutan berikutnya di pengadilan nanti. Hanya yang saya mau katakan begini, bahwa dengan pernyataan termohon tidak akan menghadirkan saksi, menurut kami itu sangat bagus banget buat kami. Karena keuntungan besar buat kami. Karena sekarang saksi itu merupakan satu alat bukti. Dalam perkara pidana 184 KUHP, saksi itu berada paling depan, berada paling atas. Kalau sampai ini tidak dihadirkan, ya udah silakan aja. Makanya kami mau mengukur besok nih. Kalau sampai dalam perkara ini yang kemudian hanya mengajukan ahli, ayo kita uji ahlinya. Tapi tadi Kira-kira ahli begitu. aja ya. Ahli saja. Sudah ketahuan, Iya catat. kan? Iya kan? Saya sudah mengancam. Silakan hadirkan AF ya. Yang awalnya dalam kompresi Polda itu diantaranya pengakuan AF, kami akan cecar. Siapa tahu jangan-jangan AF ini terlibat. Iya. Catat itu. Kemudian yang kedua, siapa lagi? Sudirman. Ya. Kami akan tanya dari hati ke hati nanti, karena kami ini orang Cirebon, ibu orang Cirebon, Pak Sudirman orang Cirebon, akan ditanya. Orang Sudirman diumpetin aja di Polda itu apa maksudnya? Emang tidak boleh mau ditemui kalau harusnya kan dilapas, menjam untuk menggali keterangan atau melengkapi alat bukti ya keterangannya. Silakan saja, tapi setelah itu harusnya segera kembalikan ke lapas Cirebon ya. Ini enggak. Nah, jadi hanya dua itu ya waktu ke Polda Jawa Barat menyampaikan, yaitu keterangan AF dan keterangan terpidana Sudirman. Silakan hadirkan, pasti kami cecar. Sehingga kalau kemudian keputusannya tidak dihadirkan, berarti kami sudah menduga rekayasa saksi-saksi itu adalah benar. Itu. Nah, menurut pendapat kalian gimana nih? Apakah sependapat dengan Pak Tony ya dengan pernyataan seperti itu? Mereka senang kalau misalnya dari pihak Polda tidak menghadirkan saksi seperti Aib guys, dan itu katanya kan tadi bilang menjadi ini ya keuntungan buat mereka gitu ya dari pihak Peggy Setiawan ini guys. Dan Pak Tony juga menantang buat Aib untuk hadir dan bersama dengan tadi siapa namanya Sudirman gitu ya. Nah, menurut pendapat kalian gimana nih? Ini hari ini ya buat peradilan hari kedua ini guys, pasti seru lagi, apalagi besok hari Rabu ya. Ternyata beberapa hari ya, aku kira kemarin hari Senin aja selesai gitu ya, terus bebas. Ternyata butuh beberapa hari untuk melakukan pengadilan ini guys. Ini ada sebuah video, videonya adalah akhirnya dapat juga
Akhirnya dapat juga job juga jadi kuasa hukum RT Pasren. RX King bawaannya ngegas mulu nih orang, emang ini penuh, maaf ya, penuh dusta gitu ya, wajah-wajah yang, maaf sekali lagi, ya gampang itulah kalian kalau cek rekening gitu ya. Hukumnya yakin betul berarti bahwa apa yang disampaikan oleh Pak Pasren ini merupakan keterangan yang benar ya, tidak keterangan palsu dan tidak merugikan para terpidana. Kalau tidak yakin saya akan mundur dari pengacara detik ini. Nah, kalian ingat, catat nih ya, orang ini dengan perkataannya yang ini guys, catat nih ya. Ya, saya sudah yakinkan klien saya, saudara benar sesuai dengan keterangan putusan pengadilan. Menurut kalian gimana nih, catat nih pernyataan tadi orang itu ya? Keterangan saksi. Pertama saksi Aep, yang kedua saksi Sudirman. Tadi terkonfirmasi di sidang pra peradilan tidak akan menghadirkan saksi. Ya iyalah, pasti kami cecar itu Aep kalau datang. Saksi Sudirman juga pasti cecar, orang Sudirmannya saja di sana itu bukan pelakunya kemudian dihukum. Di sini akan terang benderang karena dikawal publik, dikawal media, akan dari hati ke hati Sudirman itu sebenarnya benar nggak menyebut Peggy Setiawan itu adalah pelakunya. Akan lebih hati-hati Aep ya. Nanti ketika datang akan kami tanya, pasti akan lebih hati-hati. Bisa jadi nanti setelah kami tanya juga ternyata kalau mengetahui semua, bisa jadi Aep juga adalah berada di lokasi. Jangan-jangan Aep pelakunya juga. Nah, itu yang aku duga, jangan-jangan Pak Al juga terlibat guys, karena dia ada dendam gitu loh guys ya. Ini kita lanjut di video selanjutnya. Kameranya nggak sopan, ada yang ngantuk malah di zoom katanya gitu guys. Iya itu, lihat, kalian perhatikan ya yang di belakang. Apa sih? Kemarin kalian nonton kan, kayak oh gini ya, maaf ya agak pas baca itu panjang banget dan kayak maaf agak boring gitu ya bacanya ya, karena aku nunggu pas oke, pas ininya, pas actionnya gitu ya. Kemarin pas balik kayak emang agak ngantuk, sekarang dia kebuktikan mereka juga kelihatan ngantuk gitu guys. Kalau tidak mendatangkan saksi, hanya ahli saja alat buktinya. Nah ini sama dengan sudah kalah sebelum tempur. Karena dari ahli itu tak ada seorang pun ahli yang berani mengatakan bahwa Peggy pelakunya. Paling misalnya ahli pidana, dia akan berkata apa pengertian bersama-sama, apa pengertian dengan kekerasan, apa pengertian malam hari, kan gitu saja. Tidak akan dia mengatakan, oh ya menurut keahlian saya di bidang pidana, pelakunya Peggy Setiawan ikut memukul di kepala. Itu ahli nujum yang begitu. Nah, menurut pendapat kalian gimana nih? Apakah Peggy Setiawan akan bebas dinyatakan tidak bersalah? Nah, kan seperti siapa namanya? Jessica kan ini ya, masih simpang siur. Ada yang bilang Jessica itu tidak bersalah, ada yang bilang bersalah. Menurut pendapat kalian gimana nih? Nanti setelah ini aku pengen deh, setelah kasus Peggy selesai gitu ya, kita bareng-bareng bahas lagi kasusnya dari Jessica. Kalian setuju gak nih? Tulis di kolom komentar ya. Kasusnya Jessica bersama, ada yang bilang pengen bahas lagi kasusnya KM 50. Aku nggak tahu sih kasus KM 50 seperti apa sih ya. Kronologinya seperti apa, aku nggak tahu, belum nonton gitu ya secara ininya ya. Orang-orang tertentu kan itu ya kan selalu sekarang tiba-tiba memojokkan Peggy. Yang saya bilang kalau memakai kacamata kuda mempelajari berkas ini pasti seperti itu. Menurut pendapat kalian gimana nih? Mudah-mudahan dalam waktu dekat Peggy bisa bebas ya guys ya. Tulis di kolom komentar. Terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya. Saya selalu ya. See you guys.